Data mencakup nomor induk Pemirsa, pasca kebocoran KTP, 279 juta nama lengkap, alamat kerja, gaji, dan... Selamat datang di Insight. Minggu ini jagat maya dihebohkan dengan kebocoran data pribadi yang diduga data tersebut identik dengan data dari BPJS Kesehatan. Dan nggak tanggung-tanggung Pak, diduga data yang bocor itu jumlahnya mencapai ratusan juta data. Wow gitu ya. Dan nggak sedikit yang membahas kenapa data itu bisa bocor dan bisa diperjualbelikan di sebuah forum hacker. Pihak yang berkepentingan pun akhirnya angkat bicara soal ini, yang dibahas tentunya seputar keamanan data, yang banyak disayangkan oleh para netizen tentunya dengan berbagai komentarnya mereka di medsos yang kita tahu sendiri mereka kalau komen ini sadis-sadis, pedes-pedes gitu ya. Sebenarnya kabar kebocoran data di Indonesia ini bukan baru kali ini aja terjadi. Tercatat di 2019 ada hacker yang mengklaim dia menjual data 13 juta pengguna Bukalapak, yang tentu aja itu dibantah oleh Bukalapak sendiri. Mereka mengatakan kalau sang hacker gagal menembus sistem keamanan data mereka. Kemudian di 2020, lebih banyak lagi kasusnya Pak, ada dugaan kebocoran data pengguna dan penjual di Tokopedia yang angkanya mencapai 91 juta data pengguna dan 7 juta data penjual. Kemudian ada juga kebocoran data pengguna Bineka yang angkanya ditaksir mencapai 1,2 juta data pengguna. Kemudian ada juga dugaan kebocoran data pribadi sebanyak 2,3 juta data pemilih dari daftar pemilih di pemilu tahun 2014 yang lalu. Lagi-lagi yang menjadi bahan perbincangan tentunya adalah lemahnya sistem keamanan data yang dimiliki oleh para pemegang data tadi. Dan karena yang bocor adalah data pribadi, yang isinya nggak jauh-jauh pasti dari ya sekitar data nama, alamat, nomor HP, jenis kelamin, umur mungkin, bahkan konon katanya ada juga data NIK dan juga data foto diri, yang itu pasti sangat riskan banget disalahgunakan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Lalu apa kaitan kasus kebocoran data ini dengan judul video ini, yaitu harta tahta dan data? Nah, ini yang mau kita kupas, Pak. Jadi, ada aspek yang mungkin luput dari perhatian kita dari kejadian bocornya data pribadi ini, yaitu aspek bahwasanya data itu benar-benar penting, apalagi data pribadi. Orang pasti nggak rela data pribadi dia bocor kemana-mana, karena itu pasti bakal mengganggu privasi dia. Ya kalian mungkin pernah lah merasakan yang tiba-tiba ada tawaran asuransi lah masuk lewat SMS atau lewat telepon gitu ya. Ada tawaran kartu kredit lah, tawaran promo lah, tawaran ikut pelatihan lah, atau ikut seminar gitu ya, dan macam-macam lainnya. Yang itu artinya paling nggak data nama dan nomor HP kita itu udah bocor kemana-mana. Dan sekali lagi, ini menandakan kalau data itu penting. Data pribadi kita itu penting bagi para pelaku bisnis dalam rangka mereka menggait kita untuk jadi konsumen mereka, yang ujung-ujungnya pasti dalam rangka mereka mencari keuntungan bisnis dia. Dari sini aja udah mulai jelas lah ya kalau data itu jadi senjata buat nyari duit, buat nyari untung ya. Data itu jadi senjata buat nyari harta gitulah. Jadi sekali lagi data itu senjata buat nyari harta. Dan bukan cuma data pribadi aja sebetulnya yang bisa dijadikan senjata buat nyari harta atau buat nyari keuntungan gitu ya. Data agregat juga bisa juga Pak dipakai buat nyari harta. Misal data jumlah penduduk. Laki-laki ada berapa sih, perempuan ada berapa, umurnya berapa, kemudian tinggal di mana aja. Itu ada Pak datanya dan tersedia sampai level kecamatan atau desa kelurahan mungkin gitu ya. Katakan ada seseorang yang mau buka usaha barbershop, dia bisa pakai data jumlah penduduk laki-laki. Di sekitar tempat dia mau buka usaha barbershop, itu ada berapa sih jumlah penduduk laki-lakinya, umurnya berapa aja, karena mereka kan
calon konsumen potensial gitu ya, karena laki-laki kan potong rambut ya sebulan sekali lah, atau paling mentok ya 2 bulan sekali gitu, itu udah pasti potong rambut. Kemudian misal lagi ada orang mau buka usaha jilbab, itu bisa pakai data jumlah penduduk perempuan, ada berapa, umurnya berapa aja, tinggal di mana aja, itu ada datanya. Atau lagi misal mau buka jualan minuman es kekinian, misal yang boba-boba gitu ya. Nah, yang ini selain pakai data jumlah penduduk, bisa juga pakai data hasil pengamatan dia sendiri. Misal dalam sekian menit ada berapa sih jumlah kendaraan yang melintas di tempat dia mau buka usaha. Karena mereka kan calon konsumen potensial gitu ya. Ya, haus, mampir gitulah, menepi gitu ya, buat beli minuman. Terus bisa juga cari data pendukung, misal data tentang hujan. Jumlah hari hujan ada berapa sih selama setahun, di bulan apa aja, paling banyak hujan di bulan apa, kemudian curah hujannya seperti apa, itu ada Pak datanya. Jadi untuk bulan-bulan yang banyak hujan ya, ya stok jualannya dikurangin gitu ya, atau untuk bulan di mana lebih banyak hari panasnya, cuaca panasnya, stoknya ditambah. Karena kan yang dijual minuman es tadi gitu ya, yang pasti banyak dicari pada saat musim panas. Itu adalah contoh kecil di mana data bisa dipakai sebagai senjata buat nyari harta. Terus kalau hubungannya data dengan tahta, itu yang kayak gimana sih atau yang seperti apa? Nah, contoh yang paling mudah itu pada saat gelaran Pilpres deh. Saya ambil contoh itu aja gitu ya, karena itu kan gaungnya ke seluruh pelosok negeri nih, ke seluruh Indonesia. Pilpres itu kan dalam rangka buat nyari tahta, ya kan ya? Dan dalam kampanyenya atau dalam debat-debat publiknya, apakah para calon-calon yang berdebat itu mereka asal ngomong aja? Enggak, Pak. Jadi mereka itu ada tim sesnya, ada tim risetnya yang nyiapin data-data, yang data itu bakal dijadiin senjata buat kampanye atau bahkan dijadiin strategi buat kampanye mereka. Contoh, data yang dipakai gitu ya. Sebagian besar orang Indonesia itu tingkat pendidikannya apa sih? Kemudian mereka lebih sering akses TV atau lebih sering akses internet sih? Kemudian mereka ini lebih banyak tinggal di perkotaan atau di pedesaan? Kemudian pekerjaannya apa? Atau bahkan agamanya apa? Itu ada datanya. Ada data seperti itu. Dan data-data ini kemudian diramulah oleh tim ses atau tim sukses dan dijadiin bahan kampanye atau dijadiin strategi buat kampanye. Misal hasil riset dari tim sesnya adalah data-data tadi gitu ya. Ternyata sebagian besar orang Indonesia itu cuma lulus SD atau nggak lulus SMP gitu ya. Ternyata mereka lebih banyak tinggal di pedesaan, kemudian akses ke internet jarang, lebih banyak sering nonton TV, pekerjaan mereka mayoritas petani, ya, misal gitu. Dan itu memang real datanya ada seperti itu. Nah, data-data tadi digunakan pada saat debat di TV. Pada saat debat di TV, strateginya adalah jangan gunakan kalimat-kalimat yang susah dimengerti oleh mereka. Gunakanlah kalimat yang mudah, yang misal nggak perlu terlalu intens ngomongin masalah pertumbuhan ekonomi misal, atau nggak usah terlalu membahas tentang inflasi misal. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti istilah-istilah itu. Yang mereka butuhkan adalah harga yang stabil, harga murah gitu ya, akses jalan yang bagus, dan yang paling penting buat mereka biasanya adalah bantuan. Makanya pada saat debat kandidat, ada nih pasangan calon yang hampir selalu menjawab tiap pertanyaan itu dengan jawaban bantuan, bantuan, dan bantuan. Dan itu diulang berkali-kali gitu sepanjang debat tersebut. Sekali lagi, bukan karena calon tersebut nggak menguasai materi tentang pertumbuhan ekonomi atau inflasi atau IPM, bukan. Tapi justru karena tim suksesnya sangat memahami karakteristik calon pemilihnya seperti apa. Ya tadi, mayoritas penduduk kita itu nggak lulus SMP atau cuma lulus SD gitu ya. Akses ke informasi rendah karena hanya ngakses dari TV. Yang kalian juga tahu kan ya, tayangan TV kita itu seperti apa. Kemudian mereka ternyata lebih banyak tinggal di pedesaan dengan profesi mayoritas sebagai petani. Jadi ya strategi kampanye dan bahan kampanyenya harus menyesuaikan dengan profil mayoritas calon pemilih tadi yang seperti itu. Gampangnya gini deh, orang yang tinggal di perkotaan atau yang udah well educated gitu ya, nggak dikampanyein pun ya, mereka juga bisa nyari info sendiri, mereka bisa nyari data sendiri. Karena akses mereka ke informasi bagus, tingkat pendidikan juga lebih bagus gitu. Dan pertanyaan berikutnya, apakah pola seperti ini cuma terjadi di Indonesia? Nggak juga.
Jadi berdasarkan hasil penelusuran saya gitu ya, ternyata di Amerika juga ada pola seperti itu. Negara yang kita bayangkan kondisi sosial ekonomi penduduknya udah jauh lebih baik dari kita, ternyata pola yang sama juga terjadi di sana. Jadi pada kasus pemilu antara Trump dan Hillary gitu ya, Pak Trump itu unggul suara di negara-negara bagian di mana pendukungnya nggak well educated di negara-negara bagian di mana si Hillary unggul suara. Kebayang ya? Artinya strategi kampanye Trump berhasil. Saya nggak bilang apakah program Trump lebih baik dari Hillary, saya nggak bilang gitu. Intinya adalah saya ingin bilang bahwa data itu bisa dijadikan senjata buat mencapai tahta. Dalam kasus ini adalah tadi data pemimpin negara gitu ya. Jadi udah kebayang ya gimana hubungan antara data dengan tahta, gimana juga hubungan antara data dengan harta. Jadi kesimpulannya data adalah senjata buat meraih harta dan juga data adalah senjata buat meraih tahta. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe.